Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Zidan di kanal YouTube Ruang Belajar Akil. Ya, teman-teman, mungkin seperti itu ya kejadian pada saat Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Syarifuddin Prawira Negara untuk membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia karena Indonesia sedang mendapatkan serangan agresi militer kedua oleh Belanda. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 19 Desember pada tahun 1948. Nah, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tanggal 19 Desember ditetapkan sebagai peringatan Hari Bela Negara. Oke, teman-teman, kali ini kita kedatangan narasumber dengan latar belakang berbeda nih. Kenalan dulu yuk. Ya, nama saya Harti Harkomoyo, saya seringkali dipanggil Yoyo. Nah, saat ini saya sedang bertugas sebagai counselor di KBRI London untuk bidang penerangan dan kerjasama sosial budaya. Nama saya Livi Zayan Alkadia, biasanya dipanggil Livi. Saya ini pecinta angklung yang sudah berbagai organisasi angklung sejak tahun 2008. Halo, saya Stefani. Saya kebetulan seorang mahasiswa S1 jurusan keuangan di Australian National University. Saat ini saya menjabat sebagai ketua PPIA ACT. Nah, kita bakal mendapatkan nih 3 perspektif yang berbeda tentang bela negara. Kalau menurut Mbak Livi, bela negara itu yang menjaga Kelestarian budaya Indonesia dari sekian banyak aspek yang bisa dilakukan dalam bela negara gitu. karena salah satu fokus dari banyak komunitas angklung adalah ingin memperdengarkan angklung ke lebih banyak segmen lagi. Kalau Pak Yoyo bilang, saat ini bela negara memiliki 2 tantangan. Yang pertama, Arus informasi yang begitu deras. Jadi menjaga informasi yang baik itu merupakan salah satu mungkin tantangan dalam bela negara ya. dan yang kedua, Situasi pandemik ini turut memperlemah ya berbagai macam sendi kehidupan kita. seperti aspek sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Kalau menurut Kak Stefani, gimana? Bela negara dapat diartikan sebagai kesadaran akan tanggung jawab kita sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Mau kita dimanapun itu, di belahan dunia manapun, kita tetap bagian dari masyarakat Indonesia. Itu sih. Oke, kemudian ada nggak sih tantangan yang dialami dalam menjalankan peran tersebut sebagai bentuk bela negara? Tantangan dari bentuk bela negara sendiri, karena tadi ya saya ber-PPIA di sini. Jelas organisasi itu akan selalu membawa nama Indonesia gitu. Jadi kegiatan apapun yang akan PIA lakukan itu akan selalu membawa nama besar Indonesia. Baik kita mau membuat kesalahan atau prestasi pun bebannya berat, Mas, karena itu mencerminkan negara kita gitu. Apalagi di mata orang-orang asing di sini. Kita harus melihat itu dalam konteks opportunity. Misalnya saya memberikan satu contoh. Kondisi pandemi saat ini itu menjadi tantangan yang besar bagaimana kita melakukan upaya diplomasi. Setelah pandemi ini berlangsung, kita secara tidak sadar kita itu sudah menggunakan banyak teknologi digital seperti sekarang ini. Sekarang ini kita pakai Zoom, ya. Belum tentu kalau misalnya nggak ada pandemi, saya bisa bertatap muka di layar dengan Mas Ida dan menyapa semua warga di Kota Malang atau di Indonesia. Belum tentu itu, ya. Nah, ini saya lihat adalah satu lompatan teknologi digital dan ini peluang. Sehingga apa yang dilakukan KBRI adalah memanfaatkan
berbagai macam media digital. Yang pertama mungkin kalau kita flashback sedikit, sebelum akhirnya diresmikan oleh UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia, angklung itu pernah sempat diklaim sebagai budaya negara lain. Jadi ada mungkin sebagian orang yang sempat bingung bahwa ini sebenarnya alat musik tradisional negara mana sih gitu. Sebelum adanya pengukuhan dari UNESCO itu memang semacam mungkin ada concern, kita susah juga mau bilang bahwa ini tuh punya Indonesia gitu kan, kita tidak punya kesempatan banyak untuk setiap performance terus menjelaskan sejarahnya dari A sampai Z gitu kan, nggak seperti itu. Kemudian Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa siapapun kita, apapun pekerjaan kita, dimanapun kita berada sebagai warga negara Indonesia, kita bisa mengambil peran aktif untuk membela negara, ya negara Indonesia tentunya. Nah, ketika narasumber tadi titip pesan, yuk sama-sama kita lestarikan budaya kita sebarluaskan budaya kita jaga arus informasi kita sebarkan informasi yang bermanfaat untuk banyak orang di Indonesia dan di luar sana. Dan jangan lupa untuk terus berprestasi, karena itu salah satu hal yang kita bisa lakukan untuk membela negara kita, negara Indonesia. So, tunggu apa lagi? Saya cukupkan, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.